Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Desiana dari 11 TKJ 2. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Ada 9 poin yang ingin saya bahas, yaitu mengenai pengertian perencanaan produksi massal, jenis perencanaan produksi, fungsi dan tujuan perencanaan produksi, kelebihan dan kekurangan produksi massal, tahapan perencanaan produksi, tahapan persiapan produksi dan pendirian usaha, proses produksi, perencanaan produksi, dan pengawasan produksi atau production control. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Produksi massal biasanya ditemukan di industri di mana produksi yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin-mesin dan proses-proses bekerja secara otomatis, menggantikan tenaga kerja manusia. Ada beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal, maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan waktu siklus produksi yang lebih sedikit. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, diantaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Selain itu, karena lebih fokus pada jumlah, produksi massal tidak menawarkan variasi produksi yang banyak. Dalam satu kali produksi, mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 variasi. Hal ini menjadi masalah ketika dihadapkan dengan selera customer yang berbeda-beda, meskipun hal ini bisa diatasi dengan menambahkan kustomisasi di luar jalur produksi seperti warna varian, aksesoris, dan lain sebagainya. Menurut Loudon, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti massal production. Kustomisasi massal dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar jeruk atau niche. Produksi efisiensi dari produk massal dan waktu produk lebih cepat menggunakan prinsip yang sama. Kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah 1. Kegunaan dasar atau elemen utility. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasarkan penyusunannya atau hal-hal yang bisa langsung disarankan oleh panca indera manusia. Ketika digunakan, maka barang tersebut akan langsung dirasakan manfaatnya. 2. Kegunaan waktu atau time utility. Di bagian awal tadi sedikit disinggung mengapa payung dapat menjadi mahal ketika musim hujan. Hal ini merupakan contoh dari kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. 3. Kegunaan tempat atau place utility. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut digunakan dari lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. 4. Kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Misalnya, koran bekas hanya akan ditumpukan dan dijual murah ketika hanya ditumpuk begitu saja, tetapi akan bernilai tambah ketika kita mengubahnya menjadi sebuah bentuk kerajinan. 5. Kegunaan pelayanan atau service utility. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. 6. Kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Barang-barang bekas milik selebriti berharga mahal ketika dijual karena ada bukti kepemilikan dari selebriti tersebut. Sebaliknya, baju baru bekas dipakai geladangan mungkin kepemilikannya dapat mengubah nilai suatu benda tergantung dari siapa pemiliknya.
Selanjutnya yaitu jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Menurut Sukarya Simulingga, perencanaan produk yaitu A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar atau work out items dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Andy Aryani, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu perusahaan produksi jangka pendek atau perencanaan produksi adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan produk atau product development. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik dan dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Beberapa fungsi perencanaan produksi yaitu A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. B. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. E. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. F. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal untuk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma adalah meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produk pada saat yang ditentukan. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembangunan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. Biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan yaitu sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produksi dijabarkan sebagai berikut, yaitu meliputi ide produksi, seleksi ide produksi, desain awal, perubahan pengetesan, dan desain akhir, dan implementasi.
Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu semangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang berat, mengejar peluang yang sangat baik, dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Fokus pada pelaksanaan, mengikut sertakan energi setiap orang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Ada 5 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Selanjutnya yaitu tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Antara lain survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produksi, perancangan sistem produksi, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, penyewaan tempat lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan, dan uji coba produksi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, dan proses produksi berselingan atau intermiten. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi yaitu untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan, termasuk mendapat informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan pengawal sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengawasan produksi atau production control. Pengawasan produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melalui tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Adapun manfaat dari pengawasan produksi yaitu memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, dan mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Sekian pada presentasi saya pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.